Kereta cepat Jakarta-Surabaya, proyek gengsi, bukan berdasar kebutuhan. Indonesia seakan ingin berlari seperti China, membangun kereta cepat, menembus bukit, membelah kota, seolah menandai babak baru kemajuan bangsa. Namun, di balik deru mesin dan kilau rel baja itu, ada pertanyaan yang lebih jujur. Apakah proyek ini benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat, atau sekadar dari ambisi dan gengsi pemerintah? Pulau Jawa memiliki karakter geografis yang berbeda jauh dari daratan China. Di China, kota-kotanya berjarak ratusan hingga ribuan kilometer. Negara itu adalah benua mini dengan industri manufaktur yang besar, basis logistik raksasa, dan mobilitas manusia serta barang dalam skala luar biasa. Membangun kereta cepat di sana masuk akal. Ia menghubungkan pusat-pusat ekonomi besar yang berjauhan, mempercepat distribusi antar provinsi, dan melayani populasi yang nyaris tak terhingga. Sementara di Jawa, jarak antar kota besar sangat dekat. Jakarta-Cirebon sekitar 200 km, Cirebon-Semarang 250 km, Semarang-Solo hanya 110 km, Solo-Madiun 100 km, Madiun-Surabaya 160 km. Jika dijumlah, seluruh koridor Jakarta-Surabaya hanya sekitar 700 km. Jarak yang di negara lain dilayani oleh kereta kecepatan menengah, bukan kereta super cepat. Lebih dari itu, jalur transportasi di koridor ini sudah padat moda. Tol Trans Jawa sudah berfungsi penuh. Jalan nasional melayani truk dan bus antar kota. Jalur rel konvensional sudah ditingkatkan dengan kereta cepat menengah seperti Argo Bromo Anggrek yang bisa menempuh jarak Jakarta-Surabaya dalam 6-8 jam. Bahkan moda udara menyediakan penerbangan tiap jam antara dua kota itu, dengan waktu tempuh hanya 1 jam. Jadi untuk apa membangun kereta super cepat jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi? Jawabannya tampak sederhana, tapi pahit, gengsi. Gengsi ingin disebut setara dengan negara maju. Gengsi ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun proyek kelas dunia, namun gengsi seringkali mahal. Tahap pertama Jakarta-Bandung sudah menelan biaya lebih dari 100 triliun rupiah dan kini menghadapi kesulitan keuangan serius. Pendapatan dari tiket tak menutupi biaya bunga dan penyusutan. Jika tak ada restrukturisasi dan bantuan negara, KCIC terancam bangkrut. Itu bukan tanda kemajuan, tapi sinyal bahwa perhitungan awal keliru. Karena kebutuhan masyarakat bukan menjadi dasar keputusan. Padahal, ada jalan tengah yang lebih realistis dan berkeadilan. Kereta kecepatan menengah 160 hingga 200 km per jam. Lebih murah, bisa memanfaatkan jalur existing, dan yang terpenting, bisa berhenti di setiap kota yang punya potensi ekonomi. Cirebon, Pekalongan, Semarang, Solo, Madiun, semua bisa hidup sebagai simbol produksi dan perdagangan. Kereta bukan hanya alat untuk melesat, tapi jembatan yang menyambungkan kehidupan antar kota. Modernitas tidak selalu berarti tercepat. Seringkali, yang lebih penting adalah tepat guna, membangun sesuai kebutuhan rakyat dan kondisi ruangnya. Jawa bukan China, Indonesia bukan negara kontinen. Kita tak perlu meniru langkah panjang orang lain untuk menunjukkan bahwa kita bisa maju. Yang kita butuhkan adalah pembangunan yang rasional, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan pada ambisi segelintir elit yang ingin mengabadikan namanya lewat proyek mercusuar. Kereta cepat Jakarta-Surabaya mestinya menjadi cermin bagi kita semua. Kemajuan bukan soal seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa bijak kita menentukan arah.